reliability ini penting untuk perencanaan. Ada dua kepentingannya. Satu untuk perencanaan, satu untuk operasional. Tapi cara menghitungnya beda. Kalau untuk perencanaan itu lebih kasar ya, artinya secara umum. Tapi kalau untuk operasional itu lebih detail. Setiap peralatan itu kita kasih probability-nya. Tapi kalau untuk perencanaan Recording ini in progress. secara umum. Nah, dalam sistem tenaga listrik itu ada 3 besaran yang perlu kita pahami. Bagi orang awam, ketiga-tiganya ini sama. Misalnya listrik mati, pasti dia bilang, ini kualitasnya nggak bagus. Listrik tiba-tiba voltasenya turun. Ini kualitasnya nggak bagus. Listrik mati, kemudian dihidupkan lagi, mati lagi. Ini kualitasnya nggak bagus. Semuanya itu kualitas. Tetapi kita bedakan antara kualitas, stabilitas, ini ya. Saya perbaiki aja langsung. Jadi yang namanya kualitas adalah kemampuan sistem untuk memberikan besaran-besaran yang sudah ditetapkan. Misalnya voltasenya 220, frekuensinya 60, memang ada plus minus 10%. Jadi kemampuan sistem untuk memberikan besaran-besaran yang sudah ditetapkan itu dinamakan kualitas daripada sistem. Kalau stabilitas itu adalah kemampuan sistem untuk kembali ke keadaan normal apabila ada gangguan. Jadi kalau kita misalkan sistem itu bandul, dalam keadaan normal bandul itu bergerak seperti ini. Itu normal dia. Begitu ada gangguan, bandul itu bergerak lebih kencang. Nah, kalau bandul itu bisa bergerak normal lagi, itu namanya sistemnya stabil. Tapi kalau bandul itu begitu bergerak ada gangguan dia begini dan langsung dia collapse, bisa blackout. Sistem nggak stabil. Kalau dalam operasionalnya misalnya ada gangguan listrik mati, lalu dihidupkan lagi, dia bisa hidup. Nah, itu berarti dia stabil. Tapi kalau listrik mati, dihidupkan lagi, mati lagi, dihidupkan lagi, mati lagi, itu sistem nggak stabil. Ya. Nah, kalau reliabilitas itu adalah kemampuan sistem untuk memasuk energi secara terus-menerus. Nah, itu reliabilitas. Nah, di dalam kelas kita ini kita bedakan itu. Ya. Nah, di dalam reliability yang akan kita bahas ini adalah reliability yang berguna untuk perencanaan. Nanti kita bahas di bab topik tertentu ini mengenai perencanaan, tetapi dalam proses perencanaan, kira-kira gambarannya seperti ini. Pada saat kita menetapkan berapa potensi yang kita punyai, berapa reliability yang kita inginkan, itu akan mempengaruhi berapa total pembangkit yang akan kita bangun. Kita membuat perencanaan sampai tahun 2050 misalnya. Lalu kita harus bisa menetapkan 2050 itu berapa reliability yang kita inginkan.
Kalau PLN itu, biasanya kalau software, kita run software untuk perencanaan, dia minta berapa reliability yang diinginkan oleh perencana pada tahun 2050. Dia minta LOLP. LOLP itu secara umumnya berapa hari boleh mati listrik itu totalnya dalam setahun atau dalam 10 tahun. Kalau PLN menggunakan angka 1 hari per tahun. Kalau negara-negara yang sudah maju, yang sudah bagus, negara kaya, itu 1 hari per 10 tahun. Masukkan angka itu, lalu nanti keluar berapa total kapasitas yang dibutuhkan untuk sistem itu. Nah, itu dalam proses perencanaan. Nah, sekarang kita akan menghitung reliability yang digunakan untuk proses perencanaan itu. Di sini ada beberapa yang bukan orang tenaga listrik. Tapi bagi orang tenaga listrik, terutama yang kerja di PLN, dia paham betul ini. Ini kurva beban. Dalam kurva beban itu ada 3 besaran yang perlu kita ketahui, yang perlu kita dapatkan untuk perencanaan. Yang pertama adalah beban puncak. Ini dia beban puncak. Beban tertinggi. Jadi kita ambil waktu kerja yang ini ya, yang paling atas. Kalau kita ambil hari Minggu, ini hari Minggu, beban tertingginya 11.000. Tapi kalau hari kerja 13.000. Ya. Nah, kita karena sistem ini akan dipakai hari Minggu, Sabtu, hari kerja, jadi kita ambil pada saat hari kerja yang tertinggi ini. Beban dasar pada hari kerja itu adalah segini. Nah, beban puncak itu berguna bagi kita untuk menentukan berapa total kapasitas pembangkit yang harus kita sediakan dalam sistem itu. Biasanya kita tambah cadangan. Jadi beban puncak tambah cadangan itulah total kapasitas pembangkit yang kita perlukan untuk sistem itu. Supaya reliability-nya bagus. Kalau beban dasar, kita akan menentukan jenis-jenis pembangkit. Jadi pembangkit beban dasar beda dengan pembangkit beban puncak. Contohnya yang paling ekstrim itu adalah panas bumi. Panas bumi dia tidak bisa dipakai untuk pembangkit beban puncak. Dia hanya bisa dipakai untuk pembangkit beban dasar. Nah, total energi gunanya apa? Total energi adalah luas yang ada di bawah kurva beban. Itu total energi. Gunanya adalah kita untuk mengetahui berapa energi primer yang harus disiapkan oleh sistem itu. Jadi untuk menghitung energi primer, berapa batu bara, berapa gas, berapa minyak. Jadi 3 besaran ini kita perlukan. Nah, di dalam perhitungan reliability untuk perencanaan ini, kita butuh kurva beban yang tadi hourly load data tadi, kurva beban harian. Dari kurva beban harian itu kita robah untuk mempermudah perhitungan menjadi load duration curve. Mengapa kita harus permudah itu? Karena begini, kalau kita menghitung luas yang ada di kurva beban yang ini, kita nggak bisa ngitungnya. Kita bisa melihat luasnya bisa, kita kuningkan, nah ini luasnya. Tapi berapa energinya kita nggak bisa. Karena kita nggak punya persamaan matematik dari kurva beban ini. Kalau kita punya persamaan matematiknya, kita integral dengan batas dari sini ke sini, kita dapat luas. Tapi karena kita tidak punya kurva beban ini model matematiknya, itulah sebabnya kita rubah jadi load duration curve.
supaya kita bisa menetapkan model matematik kurva beban itu. Kalau inverted load duration curve ini kita inverse dia, ini hanya untuk mempermudah perhitungan. Tapi load duration curve inilah dia yang kita bisa membuat persamaan matematik dari kurva beban. Sekarang kita lihat. Kurva beban kita yang seperti ini kita sederhanakan menjadi seperti ini kira-kira. Lalu kita pindahkan menjadi load duration curve. 3 besaran tadi tidak boleh berubah. Beban puncaknya sama. Beban dasarnya kita tarik garis lurus. Kita dapat beban dasar di sini. Beban puncak kita dapat. Untuk menggambar ini sebenarnya secara grafis kita buat. Kita tarik garis di sini, kita ukur berapa panjang garis ini, kita pindahkan ke sini. Kita tarik garis ini, kita pindahkan ke sini. Jadi kalau garis ini kita tarik, ini adalah ini tambah garis ini, totalnya kita gambar di sini. Lalu kalau beban dasar, ini di sini dia. Jadi ini adalah tempat kedudukan dari kurva beban ini. Inilah kurva beban, load duration curve yang kita sudah pindahkan. Sehingga ini bisa dicari persamaan matematiknya. Ada Schneider yang membuat ini katanya polinomial pangkat 5. Kalau Schneider. Ada juga orang yang membuatnya dengan Laplace transform. Macam-macam. Tapi ini sudah berbentuk, sudah bisa kita cari rumus matematiknya. Nah, inverse ini adalah kita inverse. Kita balik aja. Y sama dengan 3X. X sama dengan sepertiga Y. Jadilah dia ini. Ini hanya untuk mempermudah perhitungan kita dalam kita menentukan reliability. Kemudian dalam menentukan reliability, ini kita nyatakan dengan 1 besarannya. Karena ini adalah probability. 1, yang lainnya lebih kecil dari 1. Artinya apa? Beban dasar itu pasti kita supply 100%. Makanya dia 1. 100% itu 1. Nah, kalau beban puncak, kita supply dia sebesar ini. Kecil. Tidak 100%. Nah, kalau yang di sini 50%. Kira-kira gitu. Ya. Jadi reliability adalah kemampuan sistem tenaga listrik untuk memasok energi listrik secara terus-menerus. Nah, di awal-awal dulu, sampai sekarang masih digunakan untuk sistem yang kecil, itu kita menambah cadangan sebesar X% daripada beban puncak. Misalnya beban puncak kita 100. Kita ingin punya cadangan 30%, berarti kita harus punya total pembangkit sebesar 130. Jadi kita punya cadangan 30%. Tetapi ada kelemahan ini. Kalau yang 130 itu kita punya pembangkit adalah 60, 40, dan 30. Totalnya 130. Jadi kita layani dengan 3 pembangkit. 60 megawatt, 40 megawatt, 30 megawatt. Kalau yang mati 30, pembangkit yang 30 megawatt, nggak ada masalah. Kita masih punya total pembangkit 100, 60 tambah 40. Aman. Tapi kalau yang mati 40, kita hanya 90 punya total pembangkit. Sementara beban puncak kita 100. Berarti ada daerah yang harus kita matikan. Tapi kalau yang mati 60, lebih parah lagi. Total pembangkit kita 70, 30, dan 40. Sementara kapasitas beban puncak kita 100. Makin luas daerah yang kita matikan.
Sehingga cara perhitungan reliability seperti ini tidak terlalu aman. Sehingga dibuatlah yang lebih aman, yaitu kapasitas pembangkit yang untuk cadangan itu besarnya sama dengan unit terbesar. Jadi kalau kita punya pembangkit tadi 30, 40, 60, supaya walaupun yang 60 mati, kita masih punya 100 total pembangkit, berarti kita tambahkan cadangan kita 60. Jadi kita punya pembangkit 160. Dengan catatan yang paling besar itu 60. Jadi kalau mati 60, kita masih punya 100. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari 100 beban puncak, kita punya cadangan 60, ini enggak ekonomis, mahal. Sehingga dibuatlah cara baru dengan menggunakan teori probabilitas. Itu yang disebut dengan LOLP, Loss of Load Probability. Jadi kemungkinan beban tidak terlayani oleh sistem berapa persen? Seperti di awal tadi saya menyatakan, kemungkinan beban tidak terlayani 1 hari dalam setahun. 1 hari dalam setahun itu kan 1/360. 0,002 sekian. Kalau negara maju 1/10 tahun, jadi 1/3600. Itulah LOLP-nya. Kecil sekali nilai LOLP-nya, tetapi reliability-nya tinggi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menghitung LOLP. Jadi kalau kita punya kurva beban seperti LX yang sudah di-invert, lalu kita punya unit komitmen, kita punya pembangkit-pembangkit 1 sampai 14. Kita sudah tetapkan ini sesuai dengan sifatnya. Pembangkit beban dasar kita taruh di sini, pembangkit beban puncak kita taruh di sini. Ya. Nah, dari itu kita buat seperti ini. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah setiap pembangkit akan berada pada 2 kondisi. Dia beroperasi dan dia tidak beroperasi. Coba perhatikan ya. Kelihatannya sederhana awal ini, tapi kalau kalian tidak paham di awal ini, kalian tidak akan mengerti di akhir nanti. Jadi setiap pembangkit itu berada di 2 kondisi. Dia beroperasi dan dia tidak beroperasi. Kalau dia beroperasi 60%, dia tidak beroperasi, kemungkinan tidak beroperasi berapa persen? Adinda Rizky, coba kamu jawab. Kalau satu pembangkit dia 60%, dia beroperasi. Peluang dia tidak beroperasi berapa persen? 40%. 40%. Kenapa? Karena kalau PI sama beroperasi dan tidak beroperasi itu totalnya 100%. Oke, 100% itu 1 ya. Iya. Oke. Jadi ini satu lagi yang harus dipahami. Energi yang dihasilkan oleh unit 1 hanya dipengaruhi oleh unit 1 saja. Tetapi energi yang dihasilkan oleh unit 2 itu dipengaruhi oleh unit 1. Apakah unit 1 beroperasi atau tidak? Sedangkan energi yang dihasilkan oleh unit 3 dipengaruhi oleh unit 1 dan unit 2. Paham nggak ini? Paham ya? Sekarang kita ambil contoh unit 5. Unit 5 ini dipengaruhi kondisi oleh unit 1, 2, 3, dan 4.
Kalau kita lihat di sini, unit 3 dipengaruhi oleh unit 1 dan 2. Unit 2 dipengaruhi oleh unit 1. Berapa kemungkinan kondisi unit 2 yang dipengaruhi oleh unit 1? Yaitu yang pertama, unit 1 beroperasi, unit 2 pada posisi yang sekarang. Tapi kalau unit 1 tidak beroperasi, unit 2, semua unit digeser ke kiri. Sehingga kondisi unit 2 ada dua kemungkinan. Unit 1 beroperasi atau unit 1 tidak beroperasi. Sekarang kalau unit 3, berapa kemungkinan unit 3? Siapa yang bisa angkat tangan? 4, Prof. Ya. 4 ya. 1 beroperasi, 2 beroperasi, 1 tidak beroperasi, 2 beroperasi, yang kedua 1 beroperasi, 2 tidak beroperasi, yang keempat adalah sama-sama tidak beroperasi 1 dan 2. Sekarang kalau unit 5. Berapa kemungkinan posisi unit 5? 16. 2 kali 4 ya. 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. 2 Oke. pangkat 4, Prof. Nah, sekarang unit 5 bisa menghasilkan energi. Memang dia dipengaruhi oleh unit 1, 2, 3, dan 4. Tapi unit 5 bisa menghasilkan energi hanya apabila dia beroperasi. Kalau dia tidak beroperasi, dia tidak menghasilkan energi. Jadi kalau kita tanya, kalau kita hitung, apabila unit 1, 2, 3, 4 beroperasi, berapa besar unit 5 menghasilkan energi? Yaitu P5 kali T, ini T periode daripada kurva beban ini. Bisa bulan, bisa hari, bisa tahun. Dikalikan dengan kemungkinan dia beroperasi, lalu kita integral kurva beban kita berdasarkan batasan A dan B. Ya. Ini hanya untuk mempertegas. Nah, sekarang kita lihat. Kalau unit 5 beroperasi, dia menghasilkan energi. Berbeda antara unit 5 pertama ke 4-4-nya beroperasi, dengan unit sebelahnya hanya 3 beroperasi. Mana yang lebih besar energi unit 5 di sebelah kiri, yang 4-4-nya beroperasi, atau yang sebelah kanan, hanya 3 yang beroperasi? Siapa yang bisa langsung angkat tangan? Mana yang lebih besar jumlah energinya? Sebelah kanan, Prof. Sebelah kanan, ya. Kanan, Prof. Karena logikanya, beban unit 1 ditanggung oleh beban yang lain. Jadi semua unit bertambah. Ini bisa kita buktikan kalau kita integral. Jadi B lebih besar daripada A. Ini hanya mempertegas saja. Kalau unit 8 semuanya beroperasi ini, kalau 1 tidak beroperasi, dia akan seperti ini. Ini juga hanya mempertegas. Sekarang kita mulai menggunakan teori matematisnya. Jadi kalau unit 2, dia bisa menghasilkan energi apabila dia beroperasi pada posisi 1, posisi kiri ini dia. Kemungkinannya ini. Pada sisi kanan, kemungkinannya ini. Sehingga kemungkinan unit 2 menghasilkan operasi adalah ini tambah ini. Ya.
Ini dia. Kita keluarkan PT2-nya, karena PT2 ini sama-sama PT2. Kita keluarkan, dia menjadi seperti ini. Dengan batasan yang berbeda. Ya. Nah, kalau ini batasannya berbeda, tetapi LX-nya sama. Ya. Sekarang kita rubah. Supaya gampang kita mengintegralnya, karena kemungkinan itu kalau kita Jawa Bali ini ada 100 pembangkit, ada 100 pangkat 2 kemungkinan. Sehingga ada 102 pangkat 100 kemungkinan yang harus kita integral jumlahnya. Supaya kita tidak banyak kali mengintegral, kita gunakan teori matematik. Ini dulu kalau bimbingan tes, pasti keluar ini soal. Apabila garis, misalnya garis lurus Y sama dengan 3X. Ya. Kurva Y sama dengan 3X, kita geser ke kanan sebesar 3 unit. Y sama dengan 3X, digeser 3 unit, menjadi apa persamaannya? Siapa yang tahu angkat tangan? Y geser 3 unit. Angkat tangan, siapa yang tahu? Suatu garis lurus, Y sama dengan 3X. Kita geser sebesar 3 satuan. Persamaannya menjadi apa? 3X minus 3, Bro. 3X minus 3. Dikurung ya. 3 kurung X minus 3 ya. Ya. Bukan 3X minus 3, tapi 3 kurung X minus 3 ya. Paham semua ya? Jadi, kalau kita menggeser garis, kita hanya mengurangi variabel X-nya sebesar yang kita geser. Nah, kalau tadi kalau yang tadi kita punya 2 batasan. Batasan mana tadi dia? Ini ya. Kita sebentar. Nih, kita punya 2 batasan. Sekarang batasan ini kita mau samakan, tetapi grafiknya yang kita geser. Sehingga LX setelah kita geser, daripada kita menghilangkan unit 1 ini, itu mendingan kita menggeser kurvanya, tapi unit 1 tetap di sini. Kita geser sebesar MW1. Tujuannya adalah supaya batasan ini sama. Kalau kita geser pembangkitnya, batasannya tidak sama. Sehingga persamaan kita menjadi LX yang baru ini adalah LX kurang minus 1. Ya. Ini dia persamaan A tadi. Kemudian kita keluarkan PT-nya. Kita dapatkan integralnya sama. Kita dapatkan persamaan ini. Tinggal 1 integralnya. Persamaan ini kita bisa selesaikan dulu, baru kita integral. Kalau yang tadi kita integral satu-satu dengan batasan yang berbeda. Ini dia.
Nah, persamaan yang ini itu kita misalkan kita ganti dengan EL1X, ini dia. Yang di atas ini adalah ini. Ini adalah equivalent load duration curve. Sehingga persamaan yang di atas menjadi ini dia. Apa gunanya equivalent ini? Untuk mencari LLP nanti. Ya. Kalau energi adalah kita integral equivalentnya, tapi kalau kita mencari LLP, kita dari sini kita ambil nanti, kita hitung. Untuk mencari besaran gambar grafik dari equivalent duration curve, itu tinggal kita ini persamaannya, kita hitung aja X1, kita masukkan harga X-nya, nanti dapat harga Y, kita gambar. Kita masukkan X, dapat harga Y. Kita masukkan X di sini, dapat harga Y. Dapatlah kita gambar ini. Inilah dia equivalent duration curve. Kita ambil contoh ini. Jadi probability unit 3 menghasilkan energi seperti tadi, 1 beroperasi, 2 beroperasi, 1 beroperasi, 2 tidak, 1 tidak, 2 beroperasi, dua-duanya tidak beroperasi. Sehingga dari 4 kemungkinan itu, kita mendapatkan persamaan ini. Unit 1 dan 2 beroperasi, kita menggunakan LX. Tidak ada yang kita geser. Kalau unit 1 beroperasi, unit 2 tidak, kita menggesernya sebesar MW2. Kalau unit 1 tidak beroperasi, unit 2 beroperasi, kita menggesernya sebanyak MW1. Kalau dua-dua unitnya tidak beroperasi, kita menggesernya sebesar MW1 dan MW2. Jadi ada 3 persamaan ini. Kalau kita tidak geser, kita harus mengintegral 4 kali. Tapi karena kita sudah geser-geser, integral batasannya sama, kita hanya cukup menghitung sekali saja. Nah, sekarang kita sederhanakan yang 4 persamaan ini. Yang pertama, kita gabungkan 1 dan 3. 1 dan 3 adalah ini dan ini. Ini kita gabungkan menjadi 1. Jadi PP1LX, Q1P2LX. Kita keluarkan P2-nya, kita dapatkan integral dari P1LX, Q1LX minus MW1. Ini tadi kita sudah sepakat bahwa ini adalah EL1. Ya. Oke. Ini LX1 sehingga kita dapatkan dari yang 1 dan 3 P2 LX DX. Sekarang 1 dan 3 sudah begini. 2 dan 4 kita satukan. 2 dan 4 disatukan, dapatlah kita seperti ini. Kita dapatkan 2 dan 4, Q2, P1 LX minus 2, Q1 X minus MW2, MW1. Sekarang kita misalkan X minus MW2 sama dengan Y. Lalu kita masukkan ke sini. Ini sama dengan Y. Ini sama dengan Y. Lalu ini menjadi Y kurang MW1. Sekarang kita lihat. Ini sama dengan Y. Ini menjadi Y kurang MW1. Sekarang saya tanya. Kalau ini persamaan. DY sama dengan X kurang MW2. Y sama dengan kurang X kurang MW2. DY berapa? Siapa yang bisa langsung angkat tangan? Suaranya ada yang kurang. Coba suaranya di unmute kalau mau ngomong. Setengah.
Y Satu, sama Pak. dengan X kurang MW2. 1, Pak. DY sama dengan berapa? 1, Pak. Salah. DY. Kan itu X, bukan DX. Siapa yang bisa? DY. MW2, Pak. Sampai. Belum ya? Itu bimbingan tes juga itu. Kalau kalian ikut bimbingan tes pasti tahu itu. DY. Yang jawab satu tadi hampir benar. Tapi tidak benar. DY berapa? Ada yang tahu? Oh, DY per DX maksudnya Prof? Berapa? DY per DX ya? DY sama dengan DY sama dengan Y sama dengan X minus 2. DY sama dengan X minus 2. DX per DY. DX per DY. nggak ada yang tahu. Kelas yang lain ada minimal satu yang tahu. Ini nggak ada satupun yang tahu. DX per DY. DY sama dengan DX. Jadi DY sama dengan D dalam kurung X kurang MW 2. Kita buka kurungnya. DY sama dengan DX kurang D MW2. D MW2 itu 0. Kalau bilangan konstan kita diferensialkan, dia jadi 0. Jadi DY sama dengan DX. Makanya kita bisa letakkan di sini DY. Kalau L-nya kita sudah ganti menjadi LY. Kalau DX-nya kita ganti dengan DY. Ya. Lalu kita keluarkan Q2. Kita dapatkan ini. Tadi kita sudah sepakat ini adalah EL1Y. Kalau ini X, EL1X. Paham ya? Kalau ada yang tidak paham, angkat tangan sekarang supaya nanti di akhir-akhirnya bisa paham. Kalau tidak paham sekarang, nanti akhirnya juga nggak paham. Ya, lalu kita kembalikan. Kita kembalikan Y, kita ganti dengan X minus 2 lagi. Lalu kita dapatkanlah ini. Dari sini, kita masukkan ini. Ini dia. DY pasti sama dengan DX. Dapatlah ini. Yang ini sudah tadi. Yang ini sudah kita kembalikan. Kita dapatkan ini sekarang. P2L1X tambah Q2L1 X minus MW2 DX. Ini sama dengan EL2X. Ya. Sehingga kita dapatkan E3 sama dengan P3T integral EL2X. L2X ini sudah kita sederhanakan, tadinya dia ini. Dan ini berasal dari 4 persamaan ini. Jadi dengan kita memindah, hanya menggeser-geser, kita bisa menyederhanakan persamaan yang 4 tadi menjadi 1 persamaan. Nah, kalau kita lihat urutannya, ini tadi E1, L1, dan seterusnya, kita dapat rumus umum. EN sama dengan PNT, integral AN, BN, ELN minus 1X DX. Inilah persamaan umum yang kita akan cari. Persamaan umum ini ada 2 fungsinya. Yang pertama, menghitung berapa energi yang dihasilkan oleh satu pembangkit jika pembangkit itu punya N pembangkit total.
Jadi kita mau menghitung energi yang dihasilkan oleh pembangkit nomor 8 pada sistem yang besar, yaitu P8T, batasnya A8B8, EL7XDX. Ini persamaan umum. Nah, sekarang persamaan umum itu menjadi ini dia. Kalau kita lihat ini, ELX ini, itu dia jadi begini. Misalkan ini ya, ELNX-nya adalah 3X tambah 2. Yang ini adalah 3X tambah 2 misal. Kita menggambarkannya cukup, kita ganti X-nya, X sama dengan beban dasar berapa Y-nya. X sama dengan 3 berapa Y-nya. Dapatlah kita tempat-tempat kedudukan ini. Ya. Dari tempat kedudukan equivalent load duration curve ini, kita dapat menghitung LOLP. Caranya adalah kita punya total kapasitas pembangkit di sini. Ini beban puncak kita. Ini total kapasitas pembangkit. Kita tarik ke atas, kita proyeksikan ke sini. Inilah LOLP-nya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam perencanaan. Dalam perencanaan, LOLP itu diminta. Berapa LOLP yang diinginkan oleh perencana pada 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun ke depan. Tergantung kepada waktu perencanaannya berapa puluh tahun. Misalnya ini kan probability-nya 100% 1. Ini misalnya 0,1. Ya. Kalau dia 0,1, total pembangkit yang dibutuhkan adalah di sini. Sekarang kita ingin tingkatkan. Saya tidak mau 0,1 LOLP saya. Saya maunya 0,8. Dapat ini. Lalu 0,8 kita proyeksikan ke sini. Kita dapat total kapasitas pembangkit kita ini. Terlihat ya bahwa LOLP yang lebih baik membutuhkan total kapasitas yang lebih besar. Kalau kita ingin menjadikan 0,05 misalnya di sini. Berapa total kapasitas pembangkit yang dibutuhkan? Kita proyeksikan ke sini. Disinilah total kapasitas kita, lebih besar. Jadi makin besar kita membutuhkan LOLP, yaitu nilainya lebih kecil, tapi reliability-nya lebih bagus, makin besar cadangan yang kita butuhkan dengan beban puncak yang sama. Paham ya? Jadi, ekuivalen inilah kita gunakan untuk menghitung LOLP. Tapi kalau menghitung energi, kita mengintegral dia. Kita mengintegral ekuivalen ini. Kita mengintegral ekuivalen ini, itulah kita mendapatkan energi. Tapi kalau reliability kita hanya melihat ekuivalennya saja. Ya? Paham semua? Kalau ada yang tidak paham, silakan tanya sekarang. Pak, itu untuk kan ada kurva beban dasarnya itu Pak yang rata itu ya Pak, yang sebelah kiri Pak ya. Yang Ini merah juga, ya? yang merah itu ya. Ya. Nah, itu persamaannya itu yang diturunkan itu dia apakah termasuk itu atau hanya kurvanya yang miring saja ini ya Pak ya? Kita dalam teorinya, dalam realnya, kita harus mencari persamaan ini. Tetapi dalam soal-soal kita, itu ini dianggap garis lurus saja. Sebenarnya dia polinomial pangkat 5 ini, kalau Schneider. Saya dulu disertasi S3 saya buat polinomial pangkat 9. Tingkat kesalahannya lebih kecil.
Tapi yang dipakai oleh WOS, oleh beberapa, itu sampai pangkat 5 aja sudah cukup. Jadi ini, persamaan ini diketahui. Dari persamaan inilah kita menghitung equivalent load duration curve. Kalau dalam soal-soal nanti ini saya kasih ini, persamaan ini. Apakah dia eksponensial atau garis lurus atau logaritma. Nah, nanti dicari berapa LLP atau kalau ditanya energinya. Nah, kalian pernah dengar energy not served. Jadi kalau kita ambil LLP-nya di sini, total kapasitas kita di sini, segitiga yang di ujung ini adalah energy not served. Energi yang tidak bisa dilayani oleh sistem itu dengan tingkat reliability seperti ini. Kalau reliability-nya kita perbesar absolutnya, semakin jelek misalnya, 0,1 tadi. Kapasitas pembangkit kita di sini. Energi not served-nya lebih besar. Jadi energi not served itu dihitung mulai dari kapasitas pembangkit sampai ke ujung dari equivalent load duration curve. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Pak, untuk yang ELNX itu adalah jika kurva ekuivalen jika pembangkit N itu tidak beroperasi gitu Pak ya. Di mana? Kurva yang hijau Pak. Itu kan ELNX ya Pak ya. Ya. Itu berarti N-nya itu menunjukkan pembangkit N yang tidak beroperasi gitu Pak ya. Enggak. Betul ya? Itu total pembangkit yang ada di sistem itu. N itu. N ya, ya. Jadi kalau dia 10 ya 10 di situ. Kalau 100 ya 100 di situ. Kita dapatkan ekuivalen. Jadi setiap sistem tenaga listrik, selama kapasitas pembangkitnya tidak berubah, dia mempunyai satu equivalent load duration curve. Paham ya? Karena dia punya satu LLP dengan kapasitas pembangkit yang sama. Kalau kapasitas pembangkitnya kita rubah, dia punya besaran LLP yang lain, tapi equivalent load duration curve-nya sama. Izin bertanya, Prof. Silakan. Kalau untuk waktunya itu apakah sama kurva beban harian dengan bulanan atau Beda. tahunan apakah sama? Beda. Prof. Beda. Jadi nanti dalam soal ditentukan, tergantung kepada kurva beban yang kita punya. Kalau dia bulanan, itu adalah 24 kali 30. 24 kali 30 itu sekitar 720 jam. Jadi nanti kalau dalam soal, nanti saya tentukan bulanan atau tahunan atau mingguan. Tapi kalau realnya tergantung kepada beban yang kita miliki. Kurva beban yang kita punya. Prof, mau tanya Prof. Silakan. Semester lalu kan kita udah pernah dapat ini ya, mata kuliah perencanaan sistem. Nah, itu juga ada salah satu materinya kita ngitung LLP gitu kan ya. Cuman saya baru lihat nih yang untuk menghitung LLP pakai inverse load duration. Yang sebelumnya kita pakai load duration curve terus dibikin Kotak-kotak aja kan? tabel gitu Prof. Jadi Ya. cumulative distribution nanti dikali sama jamnya, jam outage-nya gitu ya. Ya. Nah, itu dapat LLP-nya nanti dijumlahin LLP-nya. Apakah sama gitu Prof ya? Nanti LLP Hasilnya akan lebih teliti ini. Oke. Hasilnya sama nanti, misalnya dalam angka yang sama, jumlah yang sama, pembangkit yang sama, dia akan sama. Tetapi ini akan lebih 0,0 sekiannya ini lebih akurat lah.
Prof, izin nanya Prof, Silakan. yang untuk terkait dengan beban puncak sama total kapasitas ini kan katakanlah seperti ini ya. Nah ini apakah dapat menghitung atau memprediksi juga terkait dengan kontingensi ini ya, kontingensi N-1 gitu ya? N-1 atau N-2 gitu ya? Atau Sudah dihitung. Kan sudah dihitung pada saat kita menghitung equivalent radiation curve. untuk kontingensinya? Ya, Ya. Berarti yang masalah probabilitas yang tadi off dan on itu ya? Seperti itu Prof ya? ya, Hmm. sudah dikonfirm. Makanya ini model konvolusi. Oke. Ini akan, kalau yang kotak-kotak itu dia dengan tangan kita bisa mudah menghitungnya. Kalau ini kita punya 100 pembangkit, nggak mungkin dengan tangan itu. Menggunakan komputer tapi subrutin. Jadi software itu menggunakan teori ini. Karena kalau kita punya 2/100 kemungkinan, itu bagi komputer itu hanya subrutin saja itu. Rumus umumnya sama. Jadi software umumnya menggunakan ini. Sekarang kita lihat contoh soal ya, supaya lebih. Izin bertanya dulu, Prof. Boleh, Prof? Silakan. Cara membaca grafik yang tadi, apakah artinya ini, Prof, misalkan yang tadi ya, Prof ya? Ya, nah, ini berarti EOLP itu adalah LLM ketika X-nya adalah total capacity ya, Prof ya? Ya, Nah, persis. ELN itu kan tadi ada EL1, EL2, EL3. N yang dipakai nanti adalah Ada yang terakhir? jumlah pembangkitnya berarti ya, Prof ya? Ya, Jadi ya, misalkan total kapasitinya 100 MW dari ya, 3 pembangkit. ya, Berarti LOLP-nya adalah EL3 ketika 100 MW gitu ya, Prof ya? ya. Oke. Baik, terima kasih, Prof. Prof, Ya. izin bertanya, Prof. Tanya, Prof. Silakan. Grafik yang tadi, Prof, apa namanya? Masih bingung sama yang apa ya, Y-nya ya. Kalau X-nya kan MW ya. Nah, Y ini kan dari 0 sampai 1. Itu berarti dinormalisasi atau nanti kalau misalnya tadi seperti yang tadi bulan itu per jamnya gitu. Jadi nanti Y-nya berarti kan di atasnya 720, 0 sampai 720. Apa gimana, Bro? Normalisasi. Normalisasi ya, jadi 1 ya. Ya. Kalau dia 720 bagi dengan 720. Kalau dia tahun nanti bagi dengan tahun itu. Jadi normalisasi karena itu probability. Jadi beban dasar itu dia harus dipasok 100% kemungkinannya. Tidak bisa beban dasar itu tidak disuplai. Izin bertanya, Prof. Ya, Mohon maaf ya, Prof. Itu kalau pengertian geser pembangkitnya itu di lapangan itu gimana, Prof ya? Maksudnya ada 10 pembangkit. Yang Ah. pembangkit ketiga, yang satu udah mati digeser beneran gitu, Prof ya? ya enggak lah. Ah, Ini kan gimana, Prof? Ini kan perhitungan. Kita Oh, menghitung. berarti aja, Prof. Ini kan kita mau menghitung LLP dari sistem itu. Oh, iya, iya. Terus itu, Prof, Sistemnya bagaimana? sudah fix ya. Sistemnya sudah Ah, fix. Nah, dengan itu kita hitung. Kita nggak menggeser-geser bangkit. oh, iya, iya, Prof. Terus itu, Prof, kita mau ningkatkan LOLP gimana, Prof ya? Kalau harus nekan reserve margin itu, Prof ya? Nah, di sini bisa terlihat bagaimana kita meningkatkan LLP. Ini perencanaan ya, bukan sistem real time system ya. Iya, Pada perencanaan, saat Prof. kita operator, beda. Ini perencanaan. Jadi gini, coba lihat grafik ini. Makanya saya ingin sekali kalian mengerti grafik. Paham betul. Kita punya TC, ya. Total kapasitas di sini. Ya. Sekarang, tahu-tahu kapasitas pembangkit kita berkurang.
LOLP-TC itu di sini. Kalau total kapasitas kita berkurang menjadi di sini, kita lihat LOLP kita satuannya absolutnya makin besar, berarti reliability kita makin jelek. Sekarang kita tambah kapasitas pembangkit kita ke sini. Taruhlah di sini misalnya. Kita proyeksikan di sini, kita dapat LOLP di sini. Mungkin 0,03 atau 0,02. Jadi dengan bertambahnya total kapasitas, LOLP kita membaik. Kalau kapasitas pembangkit kita ada yang tidak beroperasi, reliability kita memburuk. Paham kan? Prof, mau nanya Prof. Ya. Berarti tadi perhitungan kalau misalkan kontingensi atau reliability tadi berdasarkan perhitungan kasar beban pembangkit paling terbesar itu di sini nggak berlaku ya Prof, karena kita menghitung secara matematis gitu ya. Nggak berlaku lagi karena kita menghitung probability. Kalau seperti tadi kita hitung ini nggak perlu. Cukup ambil yang terbesar, lalu kita buat sebesar itu. Tetapi itu mahal. Kalau kita punya satu pembangkit seperti PLTU di mana itu ada 1000 megawatt. Besar. Jadi ini untuk menghilangkan apabila sistem itu punya pembangkit yang besar, tapi jumlah pembangkitnya tidak banyak, sehingga cadangannya menjadi mahal. Padahal kemungkinan cadangan itu mati kecil. Ngapain kita membangun yang besar sementara peluangnya kecil? Nah, karena itulah kita gunakan sehingga setiap pembangkit kita harus punya berapa kemungkinan dia tidak beroperasi atau berapa kemungkinan dia beroperasi. Untuk menghitung itu ada caranya. Mungkin kalian sudah bahas itu di perencanaan yang di kelas yang lain. Sehingga setiap pembangkit harus punya track record. Kalau pembangkit baru, biasanya disebutkan itu. Berapa? 0,95, 0,96. Dia hanya menghitung lama dia harus maintenance. Itu aja dikurangi. Jadi dalam setahun misalnya harus maintenance 3 bulan, ya dikurangi 1/4-nya. Kalau dalam setahun dibutuhkan maintenance sebulan, ya dikurangi maintenance-nya saja. Kalau dia baru, belum ada rusak-rusak. Tapi kalau sudah mulai rusak, menghitung probability dia beroperasi adalah maintenance ditambah berapa kali dia rusak track record-nya. Jadi kalau tidak punya track record pembangkit itu, LOLP-nya tidak benar. Karena dulu pernah mahasiswa saya punya menghitung LOLP di daerah Bogor, itu dia hitung sampai 5 hari per tahun. Karena dia tidak punya record. Padahal di dalam perencanaan itu ditetapkan sehari dalam setahun. Ada lagi yang mau ditanyakan? Prof, kalau probability ini memperhitungkan juga ini nggak Prof? Misalkan di situ ada di rating pembangkit atau tadi force outage gitu atau maintenance outage gitu. Ya. Force outage masuk di situ. Kemudian maintenance masuk di situ. Tapi kalau di rating sudah kita masukkan di sini. Dia termasuk capacity faktor. Misalnya PLTA 50 megawatt. Capacity faktornya berapa? Kita harus kurangi. Jadi yang masuk angka ke dalam perhitungan itu sudah untuk kapasitas pembangkitnya sudah menghitung di rating itu. Sudah menghitung capacity faktornya. Itulah angka ini.
Tetapi kalau force outage rates itu adalah banyaknya dia padam yang tidak direncanakan ditambah dengan maintenance. Kalau yang 50 megawatt ini karena sudah tua, dia hanya bisa 40, yang 40 masukkan. Jadi maksudnya yang 50 ini adalah DMN itu, daya mampu netonya Ya. pembangkit gitu ya? Ya, persis. Hmm. Inilah dia bisa menghasilkan energi maksimum. Jadi kalau dia diminta 50 megawatt pasok energi ke sistem, dia bisa memasok 50. Nah, coba kita lihat ini, ya. Suatu sistem tenaga listrik melayani beban dengan beban puncak 350 megawatt. Beban dasar 100 megawatt. Sistem dipasok oleh 3 pembangkit. 3 pembangkit ini diletakkan seperti ini, P1, P2, P3. Jadi sudah dipilih ini, bahwa P1 dia membangkit beban dasar. P2 sebagian beban dasar, sebagian tidak. P3 melayani beban puncak. Ini urutan yang ditentukan pada soal, ya. Dengan kemungkinan beroperasinya 0,9, 0,8, 0,7. Kurva beban berdasarkan ke beban kurva beban dasar ke beban puncak adalah garis lurus. Jadi kurva bebannya dari beban dasar beban puncak garis lurus. Ya. Dari 0 ke beban dasar dia tidak garis lurus itu lagi. Dia hanya datar gini, ya. Tidak bisa dia lebih dari itu. Hitunglah LOLP jika kurva bebannya adalah 1 bulan. Sekarang saya tanya, kalian bisa nggak menghitung persamaan matematik dari kurva bebannya? Dari data ini. Beban puncak 350. Beban dasar 100. Bisa kalian hitung persamaan garis ini nggak? Lagi-lagi bimbingan tes itu. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Langsung. Kalau durasinya ada, bisa diketahui, Prof. Nggak perlu durasinya ada. Durasinya taruh, tapi nggak perlu. Karena durasi sudah dinormalisasi menjadi 1. Ya, Angga, silakan Angga. Ya, berarti kita mencari persamaan dari 2 titik, Prof. Ya. Yang atas berarti kan tadi 100 MW, 100 kemudian Y-nya 1, berarti 100,1 ya. Ya. Yang bawah 350,0 ya. Ya. Jadi tinggal Ya, itu dimasukkan ke rumus Y. Masukkan rumus matematik Y minus Y1 per Y2 minus Y1 sama dengan X minus Y1 per X2 minus X1. Ya. Ya. Sehingga kalian dapatkan LX, kalian hitung ekuivalennya, lalu kalian lihat kapasitas pembangkit totalnya. Total kapasitas pembangkit kan 450 itu. Kalian masukkan harga X itu ke dalam ekuivalen, dapatlah harga LOLP. Ya. Paham semua ya? Kalau masih ada yang kurang paham, tanyakan. Tanya Prof, Silakan. itu LOP ini perhitungan jenis pembangkitnya nggak Prof ya? Itu harus pakai picker apa follower atau base load-nya Prof? Dalam teori realnya iya. Ya. Tidak mungkin. Jadi dalam teori realnya si engineer sudah menetapkan urutan pembangkit seperti ini. Jadi sudah ditetapkan unit komitmennya
bahwa 1 sampai 4 itu menanggung beban dasar. Dan di sini PLTU, PLTP sudah ditetapkan di sini. Cuma di dalam menjelaskan ini kita tidak sebutkan jenis pembangkitnya. Tetapi di dalam perhitungan, pastilah ini sudah ada jenis pembangkitnya. Di sini tidak mungkin PLTU atau PLTP kita taruh di beban puncak ini. Jadi ini jenis pembangkit sudah ditetapkan di awal sebelum kita masukkan dalam perhitungan matematis ini. Paham ya? Sudah dimasukkan tetapi tidak disebutkan kalau dalam cara kita menghitung ini, penjelasannya tadi kita tidak sebutkan. Tapi pasti sudah, realnya pasti sudah. Pembangkit itu digeser ke kiri. Jadi pembangkit beban puncak mungkin nanti pada saatnya, kalau matinya banyak, dia akan mengalami beban dasar yang dia harus pasok. Tapi pembangkit beban dasar tidak mungkin kita letakkan di beban puncak. Tetapi pembangkit beban puncak bisa memasuk beban dasar. Kalau nggak salah di sini ada yang bukan listrik, yang ekonomi ya. Rati atau Saskia? Rati dari mana? Background-nya apa? Teknik elektro, Prof. Teknik elektro ya. Saskia? Pendidikan teknik elektro, Prof. Pendidikan teknik. Oke. Kalau gitu di kelas yang satu lagi yang ekonom. Oke, paham semua ya? Kalau paham, coba kerjakan soal itu. Dan seperti tadi bahwa ini adalah sistem perhitungan reliability yang digunakan di banyak software. Karena perhitungan komputer gampang. Coba bayangkan kalau kita tidak menggunakan software, tidak menggunakan kalkulator, komputer, 10 pembangkit aja. 2/10 kemungkinan. Nggak mungkin kita hitung. Tapi dengan subrutin itu hanya mengulangi perhitungan saja. Rumus umumnya sama. Ya, kalau tidak ada lagi, sampai ketemu. Ini dikumpulkan di saat UTS nanti. Minggu depan akan diberikan oleh Pak Faiz. Pada saat UTS nanti dikumpulkan. Ya, sampai ketemu. Selamat berbuka bagi yang puasa. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih.